Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam meniti jalan dakwah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke surat yang akan kita bahas di pagi hari ini, mari kita awiti, kita mulai dari surat Al-Fatihah bersama. Monggo, dari ta'awud. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan beberapa surat. Kita lanjutkan, kemarin kita murojaah sudah sampai surat Al-Ikhlas. Sekarang kita lanjut di surat Al-Lahab. Monggo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Tabbat yada watab ma'anhu maluhu wa ma kasab. Naik. Sayasla naran dzata lahab wa ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, naik. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi
birabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Mungkin cukup 3 surat dulu kita merojaah, karena udah semakin banyak nanti mungkin merojaahnya hanya 3 surat kita urutkan, nanti kita ulang di awal. Sekarang surah Al-Humazah, monggo dipun buka di surat Al-Humazah. Napa? Al-Fil. Oh kemarin Al-Maun toh? Terakhir Al-Maun. Oke. Oh, berarti saat niki Al-Quraisy. Berarti sekarang saya kira kemarin Al-Fil. Belum nggih. Di surat Al-Quraisy saya awali, nanti baru panjenengan tirukan dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai saya agak ketatkan gitu. Jadi di Allahnya masih sering terlalu panjang. Jadi lebih istilahnya kalau mata diayunkan, jadi jenengan pakai perasaan. Diayunkan itu hanya 2, tek tek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suaranya jenengan nyantol itu berarti lebih dari 2. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nyantol suaranya, berarti itu lebih dari 2. Kalau matobi itu hanya diayunkan saja, jadi suaranya enggak nyantol di harokat. Coba kita ulangi lagi di bismillah, monggo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama naik 1, li'ilafi Quraisy. Monggo 1 2 3. Ndak kompak. Jenengan ayun itu kan juga dia termasuk matobi. Li'ilafi Quraisy. Coba sekali lagi 1 2 3. Di ya sukunya jangan terlalu
terburu-buru. Liilafi Quraisy. Jenengan ayun, jadi jangan terlalu terburu-buru. Liilafi Quraisy. Monggo kita coba lagi. Ini karena memang belum terbiasa, belum pernah dengar, jadi kelihatan asing. Monggo 1 2 3. Liilafi Quraisy. Coba bapak-bapak. 1 2 3. Monggo ibu-ibu 1 2 3. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Datar, jadi tidak tinggi. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ditanya itu karena mat wajib, kalau tidak kuat ambil 5 harokat tidak apa-apa. Tidak perlu panjang-panjang, 5 harokat. Monggo kita mulai bareng-bareng mawon. 1 2 3. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Kenapa saya nggak kuat? Kita gabung dari liilafi Quraisy di ayat yang kedua. Monggo kita gabung. 1 2 3. Datar. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini kita kembali ke naik. Fal ya'budu rabb hadzal bait. 1 2 3. Fal ya'budu rabb coba di alif lam di hadzal itu jangan dipantulkan, itu berhenti. Jadi tidak ada le, bahasanya le, tidak ada le. Jadi rabb hadzal al bukan le, tidak ada pantulannya. Jadi fal ya'budu rabb hadzal bait. Bersih, rabb hadzal. Jadi tidak rabb hadzal bait. Monggo kita ulang lagi di ayat yang ketiga. 1 2 3. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Oke. Kita sambung dari atas, dari ayat yang pertama. 1 2 3. Di rabb hadzalnya udah benar, tapi di fal ya fal itu kan lam sukun juga, itu sama, jadi jangan sampai dilekkan, dipantulkan. Fal ya'budu rabb hadzal bait.
Kemudian di ayat yang keempat kita datar kemudian nanti turun. Alladzi at'amahum min ju'. Sebentar. Nek dilanjut enggak kuat ya. Itu harusnya dilanjut. Kalau dilanjut nanti bisa. Tanda lam. Iya. Iya. Lam itu sebetulnya tanda tidak boleh berhenti. Kita coba dilanjut, nanti tidak kuat ya kita nanti tidak apa-apa. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Panjang ya. Berhenti di minggu aja. Saya ulangi di ayat yang keempat biar nanti tidak terputus. Nanti misalkan panjenengan mau diulang boten napa-napa. Ketika nanti panjenengan mau diulang minggu wa amanahum min khawf itu tidak apa-apa. Kita berhenti di minggu. Alladzi at'amahum min ju'. Monggo 1 2 3. Alladzi at'amahum. Kemudian di selanjutnya kita pakai nada rendah. Wa amanahum min khawf. Di minnya non sukun ketemu kok itu panjenengan jelaskan wa amanahum min khawf. Jadi 1 2 3 dari alladzi mawon nggih. Monggo 1 2 3. Alladzi at'amahum min ju'. Anda wa ya. Kita ulang dari ayat yang pertama. Nanti kita ulang dari ayat yang pertama nantilah panjenengan temu. Jadi mingjunya ini jenengan berhenti di mingju itu jangan jenengan tinggikan. Kalau jenengan tinggikan nanti jenengan kehilangan nada di mingjunya. Monggo kita ulang dari ayat yang pertama. 1 2 3. Ya, datar. Ilafihim mungkin perlu sendiri-sendiri ya udah. Bapak-bapak sendiri, ibu sendiri ingat mawon nggih. Dari bismillah ayat 1 sampai ayat terakhir. Biar terdengar jelas. Monggo dari bapak-bapak dulu. Dari bismillah. Monggo 1 2 3. Ayat yang pertama ini
Iya. Nggih. Datar. Alladzi an'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nggih. Nanti perlu diasah lagi. Kemudian ibu-ibu monggo dari bismillah. 1 2 3. Bis. Yang pertama ini. Kemudian datar. Naik. Fal. Rendah. Wa manahum min khauf. Ya, alhamdulillah satu surat sudah kita tambah. Mungkin ada pertanyaan tentang tahsin dari panjenengan dulu. Tentang hukumnya, tentang makharijul hurufnya. Kalau tidak ada, sedikit menambahkan mawon. Jadi untuk kedepannya nanti insya Allah sedikit saya kembangkan ke makharijul huruf karena saya lihat panjenengan bacaannya juga udah mulai bagus. Ini udah saatnya untuk istilahnya paham tentang apa itu makharijul huruf, yang namanya A itu keluarnya dari mana, A, ba, ta, ta sama sa sama sya, so itu beda keluarnya. Kemudian dha, to, dha sama do itu beda. Jadi to, dha itu agak tipis. Kemudian bo, sot, dot, dot itu keluarnya beda. Kalau dot, sot, dot yang dot itu pinggir lidah. Jadi lidah bagian samping ketemu dengan salah satu gigi geraham. Jadi tebal, nanti hasilnya itu tebal. Tapi kalau tok do itu lebih ke tipis karena dia nanti agak ke ujung lidah. Jadi ya agak lebih sedikit tipis. Itu nanti makharijul huruf. Mungkin agak untuk yang awalan, mungkin nanti panjenengan ketika melihat keluarnya huruf tek koyo ngono, mungkin guyu panjenengan. Awal lagi huruf-huruf yang rodok kidal seperti jim itu kalau di khalayak di orang-orang pakai itu ya jim biasa. Tapi kalau menurut di ilmu tahsin di kitab daurah Quran itu di situ ternyata ndak ada kotor yang keluar, bukan jim tapi jim kayak wong kidal. Jim jaji jubaj bukan jadi jubaj. Meskipun ada orang-orang yang menggunakan itu, tapi wallahu a'lam apakah itu juga ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Tapi kalau ilmu tahsin yang saya pelajari dengan apa riwayat Hasan Asim itu seperti itu. Jadi banyak sekali perbedaan di makharijul huruf. Itu mungkin. Buat nanti yang ditanyakan seputar tahsin, nanti tinggal panjenengan di rumah sering-sering mendengarkan. Jadi lancarnya bacaan Quran atau enggak itu
jenengan sering nyemak. Jadi ndak usah nek bacaannya panjenengan isih oh, Pak aku nek gak melu jenengan lali nadane. Engko lali panjang pendeke ndak apa-apa. Jadi jenengan buka HP, sekarang kan banyak setelah di YouTube itu banyak sekali. Itu jenengan pakai handset atau ndak didengarkan lah, didengarkan. Jenengan simak surat apa gitu. Jenengan simak. Nanti di situ jenengan lama kelamaan akan tahu sendiri. Oh, ini gitu. Seperti ini. Habis itu jenengan baca Quran direkam. Jenengan rekam. Oh, salah segini iki, salah segini iki. Nanti jenengan akan tahu sendiri. Jadi istilahnya ndak usah dipikir sepaneng. Aku tak rasa iso to, Pak. Mumet ya aku, Pak. Nanti itu tergantung apa ya, keistiqomahan kita. Saya belajar baca Quran ya 3 tahun. Gitu, sampai daurah 1 bulan gak mulih saya ingat sekali. Idul Fitri, karena Idul Fitri. Sampai botol di sana. Itu gara-gara ya sinau kayak baca. Jadi emang perlu pengorbanan dan keistiqomahan. Itu tentang di surat Al-Quraisy. Melanjutkan sedikit tentang pembahasan apa sih isi dari surat Al-Quraisy. Nanti kalau tafsir yang kemarin kan kita sampai surat Al-Falaq. Ya, kalau ini sedikit mengulas tentang surat Al-Quraisy. Jadi bangsa Quraisy itu adalah salah satu suku di Arab dulu, zaman dulu. Dan orang-orang Quraisy ini termasuk istilahnya seperti musuh bebuyutannya orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy ini. Makanya ketika ada muncul nabi di kalangan orang Quraisy, orang pertama kali yang bantah itu adalah orang-orang Yahudi, karena mereka selalu orang-orang dari Bani Israel, karena mereka selalu meyakini nabi saka kalanganku, nabi api-api saka kalanganku, saka wong Quraisy gak api, istilahnya seperti itu. Makanya orang-orang Bani Israel ini bantah tentang Nabi Muhammad itu luar biasa. Nah, nanti di surat Al-Quraisy ini sedikit menceritakan tentang Bani Quraisy, kebiasaan mereka, perjalanannya mereka, rihlahnya di musim dingin, perdagangan mereka itu seperti apa. Ini semua terdapat di surat Al-Quraisy yang insya Allah nanti kita bahas di minggu depan ketika nanti sudah selesai dari surat Al-Ikhlas. Ngeten Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada nggih? Ya, jelas? Nggih. Ngeten mawon saged kula aturaken 8. Ngeten mawon saged kula aturaken apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang keliru, saya diingatkan, panjenengan kan lebih pintar dari saya. Cuman seisa omongan di depan ini saya, makanya saya berada di depan. Tapi secara keilmuan ini tetap pintar panjenengan. Jadi saya minta ketika ada penjelasan yang keliru, saya minta diingatkan oleh panjenengan supaya itu tidak menjadi dosa jariah bagi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sama Allah Ta'ala. Karena istiqomah ini betul-betul berat sekali, abot banget. Ya, makanya sampai ada kalimat sabda Nabi mungkin, wallahu alam. Ada satu kalimat yang mengatakan qalilun da'im khairun min katsirin munqati. Okeh ning adeg iku luwih apik daripada banyak berpisan tok. Tahajud jenengan 2 rakaat, witir sak rakaat tok. Itu nek bisa istiqomah sampai sepuhin jenengan, itu jauh lebih bagus daripada jenengan sampai sholat 23 rakaat ning berpisan tok sak umur urip. Itu jadi lebih bagus yang dikit tapi istiqomah. Lah nek perbandingannya dikit istiqomah sama banyak istiqomah apa inti Pak? Ya jelas. Ya jelas. Itu namanya bukan perbandingan. Itu namanya bukan perbandingan. Jadi seperti itulah. Moga-moga kita diberikan keistiqomahan sama Allah untuk menuntut ilmu di Jumat pagi ini, apalagi di hari Jumat. Itu salah satu hari di mana seluruh dosa itu diampuni di hari itu. Seluruh dosa. Jadi Nabi kan mengatakan Jumat 1 itu akan menghapus Jumat berikutnya. Jumat 1 lagi menghapus Jumat berikutnya.
Jadi hari Jumat itu nek bisa kita mulai dengan amalan-amalan kebaikan, meskipun amalan kebaikan itu tidak harus diketahui oleh orang lain. Gak kudu di istilahnya, bahkan Nabi mengatakan nek tangan kanan ngekei, nek isai tangan kiwa aja ngasih arti. Kalau bisa setiap pagi kita awali hari kita dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah, sehingga itu menjadi kebiasaan kita dan kita ditutup oleh Allah usia kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Ngeten mawon saya saged kula aturaken, apabila ada kata-kata yang salah, penjelasan yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya karena dangkalnya ilmu saya. Yang saya sampaikan ke panjenengan itu yo yang saya tahu, yang saya kuasai ilmunya. Nek orang ngerti yo saya akan bilang tidak tahu. Seperti itu. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.